Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin ya sal jalali wal ikram wa sallama wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an salatina ashabi rasulillahi ajma'in bisirril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadinil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yaghsabu 'abadan 'abidin wa dhahara dhahirin radhiyallahu anni wa ankum wa an jami'il muslimin. Qala al musannif radhiyallahu ta'ala. Dan kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa membaca akan segala doa ini di dalam mengambil air sembahyang, niscaya keluar sekalian dosanya daripada anggotanya, dan dipatrikan atas suratan yang tersurat dalamnya pahala mengambil air sembahyang itu dengan cap atau setempel, dan diangkat baginya di bawah aras. Maka senantiasa ia mengucap tasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis ia akan dia, dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Menurut Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, barang siapa di dalam berwudu itu membaca doa-doa yang telah disebutkan di dalam kitab ini oleh Syekh Abdul Samad bin Abdurrahman Falimbani. Jadi apabila kita ingat daripada membasuh muka sampai membasuh kaki dan seterusnya dengan doa-doa yang disebutkan, maka ujar sidin, jadilah sekalian anggota kita itu bersih, jadi suci barataan. Dan lagi dipatriakan, disurat akan orang yang berwudu atau orang yang mengambil air sembahyang itu adalah mendapatkan pahala. Nang pahala itu diwujudkan Tuhan, yaitu dengan cap setempel lagi dan diangkat baginya di bawah aras. Jadi ada suratan yang tersurat, jika kita satu lembaran, dan di dalam lembaran atau suratan itu di sana di dalamnya ada pahala, dan di dalam suratan itu diberi setempel lagi, dan suratan itu diangkat di bawah aras, dan senantiasa ia bertasbih akan Allah Ta'ala dan mengucap takdis, sama juga mensucikan Allah Ta'ala, dan disuratkan baginya pahala yang demikian itu hingga hari kiamat. Jadi sampai hari kiamat, daripada suratan wudu kita tadi itu adalah memuji Allah Ta'ala, dan dosa orang nang bawudu diampuni Allah, diberi pahala, dan tasbih nang dibacanya gasan nang berwudu tadi ila yaumil qiyamah. Ini kemurahan Tuhan. Kenapa Tuhan jadi pemurah ini? Karena kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus mengganang juga lawan Rasulullah. Kenapa Tuhan di luar pemurahnya?
Tuhan liwar baikannya, dan Tuhan mengganti dan membalas dengan pahala yang luar biasa, karena bukan kehebatan kita jujur, tapi semua adalah berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya orang nang cinta tuh sedikit pun kada hendak mengharapkan pujian dan sanjungan dari siapapun, kada akan mencela akan batinnya pujian dan hinaan siapapun. Yang diperhatikan orang yang sudah di hatinya mengidolakan akan seseorang yang pantas diidolakan, dicintai yang memang pantas dicintai, yang ia lihat siang dan malam agar dirinya dan orang lain memuji kekasihnya. Ia kada akan mencari-cari pujian siapapun, dan ia kada menuntut-nuntut dengan siapapun akan kemuliaan dirinya. Yang dicarinya siang dan malam dan yang ada dalam pandangannya kecuali adalah kemuliaan kekasihnya. Semua yang didapat adalah berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dzakarallaha 'inda wudu'ihi tahharallahu jasadahu kulluhu, wa man lam yazkurillaha lam yadhhur minhu illa ma asabahul ma'." Artinya bahwasanya barang siapa menyebut zikrullah, yakni doa-doa yang di dalam air sembahyang atau di dalam wudu itu, maka ketika ia mengambil air sembahyang niscaya mensucikan Allah Ta'ala akan segala badannya. Dan barang siapa tiada menyebut zikrullah, yakni doa-doa tadi, pada ketika ia mengambil air sembahyang niscaya tiada suci daripadanya melainkan anggota yang kena air sembahyang itu jua. Jadi mun kita ingat dengan Allah dan ingat dengan Rasulullah, semua yang diberasihi akan Tuhan. Nggih, zahir dan batin kita diberasihi. Tapi bila kita kada ingat, maka nang dibasuh itu aja. Muha, dua tangan, bagian kepala, dua telinga dan kaki kita. Ini kisahnya beberasih lah. Karena hakikat sembahyang itu kena hendak berjumpa dengan kekasih. Nang dijumpa ini adalah maha suci, maha bersih. Siapa yang berjumpa dengan Rabbnya tidak lain kecuali hanya kekasihnya. Jujur orang bahari menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allah dan kekasihnya selalu bersama dan kada pernah berpisah. Dua kalimat inilah yang menjadi pedoman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Yang mana nama kekasihnya Allah ini selalu bersanding dengan nama, yaitu nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah kada hendak memisahi kekasihnya. Allah kada hendak jauh dari kekasihnya. Dan ini jujur. Maka ini sudah dilihat oleh Nabi Allah Adam alaihissalam di daun-daun di pohon yang ada di surga. Apabila berlafazkan Allah ada lafaz nama Nabi Muhammad di tempat-tempat mulia, di tempat-tempat yang tertinggi dan terhormat di dalam surga, setiap ada lafaz Allah, ada lafaz nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, selalu bersanding dengan Rabbul Jalilur Rahman, namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi mudah-mudahan di dalam wudu ini kita barataan diberasihi akan Tuhan. Ini diberasihi akan Tuhan barataan terkhusus hati kita, mudah-mudahan diberasihi akan Allah Subhanahu wa taala. Bila hati kita bersih maka kadap-kadap lagi. Orang bila hati itu bersih di antaranya adalah baik sangka dengan Allah dan baik sangka dengan hamba-hamba Allah. Itu tanda hati bersih. Tapi bila hati kita kotor, bila hati kita rigat, nah di antara penyebab, di antara kata mau bersih tadi, waktu wudu kita kada ingat Allah dan kada kita ingat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikitlah.
Ya Allah mohon ampun takdirlah. Ya Allah dan ampun takdir. Orang yang kita rindukan bersama, yang kita harapkan syafaatnya. Bahkan jujur, beliau adalah ikutan yang tidak ada sesempurna beliau yang pantas diikuti. Pemberi contoh tauladan. Takdir Allah Subhanahu wa taala menentukan akan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ditakdirkan dalam keadaan yatim, 2 bulan dalam kandungan ibu tercinta. 6 tahun menjadi yatim piatu. Ini sudah memang keputusan Allah. Karena Allah kuasa, karena Allah lah Tuhan. Yang tidak ada Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa semua ini ditakdirkan? Dan ini atas qada dan qadar daripada Rabbul Jalilur Rahman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jujur, Rasulullah ditakdirkan yatim, ditakdirkan lahir sebelum melihat seorang ayah. Rasulullah kada pernah tangannya dibimbing seorang ayah. Rasulullah tidak pernah badannya dipeluk dan dengan hangat oleh seorang ayah. Rasulullah kada pernah guring bersama seorang ayahnya. Rasulullah kada pernah bermain bersama ayahnya. Rasulullah kada pernah dibawakan hadiah oleh ayahnya. Rasulullah kada pernah disuapi makan oleh ayah tercintanya. Ini ketentuan Allah. Ini keputusan Allah. Semua yang ditakdirkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau dihimpit dengan ujian dan cobaan yang luar biasa. Tidak sekadar 6 tahun harus menjadi yatim dan piatu, umur 8 tahun harus kehilangan seorang kakek. Mengapa semua selalu dipotong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak lain dan tidak bukan ketika engkau nanti, wahai kekasihku, kata Allah, jadi seorang pemimpin, engkau dapat merasakan apa yang dirasakan oleh orang yang kau pimpin. Memang baginda kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah seorang pemimpin yang tidak ada tanding dan bandingnya. Seorang pemimpin yang punya rahupun, sangat penyantun Rasulullah. Enggak ada sepenyantun Rasulullah. Beliau rahimun, kasih sayang kepada umat yang tidak ada nabi melebihi mengasihi sayangi umat daripada kasih sayangnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua itu ditakdirkan atas ketetapan dan ketentuan Allah Ta'ala. Jujur, karena kita. Karena kita. Nabi kita sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, beliau adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, sampai punya julukan Abul Yatim, Abul Zahra, Abul Qasim. Itu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau lebih dulu ingin merasakan apa yang nanti dirasakan oleh umat ini. Gimana perasaan seorang umat yang mereka lahir nanti tanpa seorang ayah, ayahnya telah meninggal dunia. Bagaimana perasaan seorang umat kalau ia lahir ibunya sudah tiada lagi? Maka semua yang dirasakan oleh umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seakan-akan, seolah-olah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Abul Arwah kepengen rasa yang dirasakan umat adalah beliau ingin agar sidinnya yang merasakan.
atau setidak-tidaknya rasa itu berkurang di hati umatnya. Bahkan jikalau bisa apapun yang dirasakan umatnya, biar semua Habibie Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merasakan. Sebelum lapar kita rasakan, Nabi kita sudah merasakan lapar yang begitu dahsyat. Sebelum kita mendapatkan cacian dan makian, Nabi kita sudah merasakan lebih dulu cacian dan makian. Sebelum kita kada dihargai oleh orang lain, Rasulullah sudah merasakan betapa kada nyamannya tidak dihargai orang lain. Semua yang dirasakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai bukti nyata beliau amat sangat mencintai kita. Beliau amat sangat mengasihi kita. Beliau amat sangat menyayangi kita. Perhatiannya Rasulullah, kasih sayangnya Rasulullah, cintanya Rasulullah, sampai beliau minta kepada Allah agar umat sidin satupun jangan dimasukkan ke dalam neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Adakah kita punya pemimpin yang begitu perhatian, yang begitu kasih sayang kepada umat tercintanya? Di malam hari ini, karena kita disuruh mentakdimkan, mengagungkan, membesarkan akan bulan wiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa kadang acara maulid diadakan? Bukan sekedar malu kalau pangsupan bila kita kadang membaca maulid di majlis, di musalla, di masjid dan seterusnya. Tidak sekedar itu alasan dan lain itu tujuan. Tapi apa tujuan kita mengadakan pembacaan maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ta'zim, dengan penuh ketenangan, kedamaian? Ingin membuktikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kami pun mencintai Rasulullah, kami pun menyayangi Rasulullah, kami pun merindukan kekasihmu ya Rabb. Kami selalu dan senantiasa hati ini merintih agar segera berjumpa dan liqa bersama kekasihmu ya Rabb. Maka acara maulidin Nabi SAW diadakan sebagai membuktikan kepada Allah, ini bukti kami mencintai kekasih pian, ini bukti kami merindukan kekasih pian, ini bukti kami menyayangi kekasih pian, ini bukti kami ingin berjumpa dengan kekasih pian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Seapa perhatian kita dengan Rasulullah, seitulah balasan Allah. Seapa kuatnya kita mengagungkan, membesarkan, mengikut syariat, menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad, sebesar apa cinta dan rindu kita kepada sang kekasih Allah, seitulah balasan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jikalau kita mengeluarkan uang untuk acara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka jadikanlah wasilah perantara uang itu membuktikan ini cinta ulun ya Allah kepada kekasih pian, ini bukti ulun merindukan kekasih pian ya Allah. Maka seakan-akan tenaga yang kita korbankan, pemikiran yang kita curahkan, uang yang kita keluarkan, lapah dan uyuh yang kita dapatkan, semua ingin membuktikan kami mencintaimu ya Rasulullah. Buktikan kepada Allah, bukan membuktikan kepada manusia, tapi buktikan kepada Allah. Karena Allah selalu memandang, melihat dan menyaksikan kapanpun kita berada, dimanapun wajah kita berada, dan dimanapun kita berhadap, Allah selalu menyaksikan keadaan kita. Benarkah hati ini sudah merindukan kekasihnya Allah? Ataukah tidak hanya sekedar di ucapan di mulut kita saja? Maka orang yang cinta siap berkorban.
walau dalam keadaan uyuh, dalam keadaan lapar, dalam keadaan susah, dalam keadaan ini dan itu. Mudah-mudahan jangan sampai berucap ulun kada ada duit untuk membuat acara maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan pakaian kita bagus, tapi kita bagus, sedangkan pakaiannya Rasulullah penuh dengan tambal. Kita begitu enak memakai pakaian bagus, tapi kada berani membuktikan tanda cinta dan rindu kepada sang kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang di rumah kita enggak ada pakaian yang bertambal, enggak ada pakaian yang penuh dengan jahitan, tapi semuanya mewah. Malu kita ketika berjumpa dengan Sayyidina wa Habibina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidakkah kita malu nanti ketika melihat wajah indah Nabi Muhammad? Ditanya oleh Rasulullah, apa yang kau perjuangkan untuk agamaku? Apa yang kau korbankan untuk agamaku? Apa yang engkau korbankan, kau perjuangkan dan engkau berikan untuk kelangsungan dan kelancaran risalah yang aku bawa? Mudah-mudahan kita termasuk daripada golongan orang-orang yang berjuang, para pejuang, para pencinta Nabi Muhammad, para perindu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berjuanglah dengan ikhlas. Didukung tidak didukung, karena yang kita pandang adalah Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mama-mama, ibu-ibu yang ulun cintai dan ulun sayangi, jujur, semua nikmat yang kita rasakan buai berkat Rasulullah. Tidak ada satu nikmat yang kita rasakan kecuali berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini hadiah daripada Allah, karena kita umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau boleh diumpamakan, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merasakan segala ujian dan cobaan, tidak obahnya seperti perkataan orang tua kita. Mereka sanggup berkata, biar abah baju buruk nakai, asal ikam baju hanyar. Biar abah sandal buruk, asal ikam sandal hanyar. Biar abah kada beisi tapi, asal ikam beisi tapi. Sampai berucap, biar abah kada makan, asal ikam kenyang. Bahkan seorang anak yang dicintai oleh kedua orang tuanya sanggup berucap dengan linangan air mata ibu kita berucap, wahai anak tercintaku, ketika ia melihat anaknya sedang sakit, maka ketika itu ia wani berucap, menangka ini lebih baik mama nang garing daripada ikam. Apa artinya? Kuitan itu siap menderita asal anaknya bahagia, kuitan itu siap sengsara asal anaknya penuh dengan kesenangan. Orang tua itu siap ini dan itu, bahkan orang tua itu siap jadi budak dan jadi pembantu asal jadi anaknya jadi orang yang sukses. Ini belum seberapa bagaimana perasaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah jauh lebih daripada itu. Rasulullah kada ingin kita ini kelaparan. Rasulullah kada ingin kita ini dihina, dicaci dan dimaki. Seakan-akan jikalau kita masih mendengar ucapannya Nabi Muhammad, seakan-akan biar aku je Rasulullah yang merasakan cacian, biar sidin yang merasakan hinaan. Maka ketika ada orang sedang menghina, mencaci dan meremehkan kita, lalu apa yang kita dapat? Kayak inikah yang pian rasakan wahai Habibi? Kayak inikah rasanya ditunjuk di muka wahai kekasihku? Menangis batin kita merasakan apa yang pernah dirasakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan orang yang mulai mencintai dan merindukan Rasulullah dan mulai belajar memahami akan hakikat nurnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalam percintaan syaratnya cuma satu,
Jangan pernah rasa memiliki sesuatu apa-apa, baik kemuliaan, pangkat, harta, ilmu, kedudukan, semuanya jujur. Jikalau kita telah jatuh cinta dengan Rasulullah, telah rindu dengan Rasulullah, dan meyakini seluruh batang tubuh kita ini dijadikan Allah bahan bakunya, sumbernya berkat Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita sadar nang pantas dipuji adalah kekasih kita, nang pantas disanjung adalah kekasih kita, nang pantas dimuliakan adalah kekasih kita, nang pantas diingat adalah kekasih kita. Walau seikung orang kada mengenal kita, kada apa-apa, asal kekasih kita dikenal dan ditaati syariatnya. Itu tujuan orang yang cinta. Jadi mudah-mudahan kita kada sombong dengan ilmu, kada sombong dengan pangkat dan jabatan, dengan harta dan kemuliaan. Semua ada berkat Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi mengambil berkah bulan Maulid sengaja dikisahkan sedikit uraian, dan insyaallah di majelis ini, jikalau memang sudah ada kesepakatan, yaitu di majelis terakhir di bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, tepatnya di 27 Rabiul Awal, insyaallah kita akan berkumpul lagi. Kenapa sedikit dikisahkan di ini malam? Kalau ada nang kada panjang umur, kalau ada nang kada sampai, dan ada mungkin bermacam-macam hal-hal keadaan. Jadi mengambil berkah bulan Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedikit riwayat kehidupan seorang insan termulia sejagat raya, hamba yang maksum, yang terlepas dan terbebas daripada segala dosa. Tidak lain tidak bukan, ia pemberi contoh terbaik bagi kita semua, yaitu Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan insyaallah tabarruk 27 itu karena Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi mengadakan Maulidin Nabi terakhir sebelum wafatnya beliau di sisi Gunung Nu'air. Gunung Nu'air itu adalah tempat, ada satu gua. Di sana tempat khalwatnya Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Di sana. Kemudian dan itu dihadiri jutaan wali kutub, lain lagi orang-orang awam, semuanya wali-wali Allah Ta'ala. Maka mudah-mudahan keberkahan di 27 Rabiul Awal, di malamnya nanti akan kita dapatkan tabarrukan bi Habib, dengan Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, yang maqam dan kedudukannya sampai kepada maqam yang jarang diberikan kepada wali-wali Allah Ta'ala. Habib Ali bin Muhammad punya maqam, yaitu Al-Mawjud, As-Siddiqiyah, Al-Imam, Al-Qutub, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habsyi, karena beliau dinyatakan, kata Mama Habib Ali, engkau bukan anakku sebelum engkau bisa melihat wajah Nabi Muhammad dalam mimpimu. Setelah Habib Ali ru'yah mimpi dengan Rasulullah, apa kata ibunya? Engkau masih belum anakku sebelum engkau yaqadatan bersama Rasulullah. Masa kecil lagi masih, maka Habib Ali sudah yaqadatan bersama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ini maqam dan kedudukan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setidak-tidaknya di ini malam kita sadar sesadarnya tidak ada sesuatu yang kita miliki kecuali semuanya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantaskah, pertanyaannya, kita melupakan Rasulullah? Pantaskah kita kada keganangan lawan Rasulullah? Pantaskah kita kada tahu bisa dan membalas jasa dan kebaikan Rasulullah? Pantaskah kita kada mendoakan Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam?
maka doakan Rasulullah dengan kalimat salawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan hati kita, muntung kita kada koler daripada hendak bertahur jasa, hendak berterima kasih atas kebaikan-kebaikan Rasulullah. Jujur kada Allah ciptakan seluruh alam semesta kecuali berkat nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka semua apa yang kita nikmati, jikalau ada pujian sanjungan dari orang lain, jujur bukan buat diri kita, namun buat kekasih kita. Dan kita paham dan mengerti. Maka mudah-mudahan mari sama-sama syariatnya Nabi Muhammad kita hidupkan, sunnahnya Nabi Muhammad kita hidupkan. Di dalam mengerjakan syariat, ingatkan dasar daripada syariat adalah mahabbah, cinta. Dan untuk menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan kita selalu melihat bayangan indah Nabi Muhammad. Apapun yang kita kerjakan di dalam sunnah, seakan-akan yang mengerjakan itu kekasih kita. Cuma Allah memberikan keberuntungan di batang tubuh kita menggunakan hakikat nurnya Nabi Muhammad untuk menggawi sunnahnya Nabi Muhammad. Di dalam mengikut sunnahnya Nabi Muhammad, maka yang mengerjakan di dalam merasa orang yang paham dan mengerti, ia liqa dengan Habibi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan insyaallah tadi sudah dibaca maulid luar biasa keberuntungan pian yang hadir. Insyaallah ulun 1000% yakin keberkahan dipenuhi di majelis yang penuh mubarakah ini. Cukup dengan keberkahan maulid tadi dan sedikit uraian tentang maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita pulang dari sini membawa keberkahan yang luar biasa insyaallah. Dan ulun yakin, saya yakinnya. Kenapa? Rasulullah kan selalu bersama orang yang menyebut namanya. Rasulullah kan selalu hadir ketika kita mengkosongkan hati ini dari apapun. Kita mendudikan keinginan dan keperluan kita. Di hati kita penuh hanya memandang akan hakikat di barakatil Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka mala'al aqwan, tidak ada lagi aqwan alam semesta kecuali penuh oleh nurul Mustafa, nurnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan bulan Maulid ini dijadikan motivasi untuk lebih memperbanyak menyebut nama Rasulullah, hati kita lebih kuat menggandang Rasulullah, dan ingatan dan pikiran kita, alam musyahadah kita, munkawa sedetik pun jangan berlupaan lagi kecuali korom di dalam memandang akan hakikat Nabiyuna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Kudu nang kita pelajari semuanya ilmu Rasulullah, cara yang akan kita ikut caranya Rasulullah, kemudian doa-doa yang disebutkan semua bersumber dari hadis Nabi Muhammad SAW. Maka ketika berwudu itu jangan ada yang lain dalam pandangan kita kecuali secara hakikat bahwasanya nang sempurna wudu itu hanya Sayyiduna wa Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kawa memberasi akan hakikat nurnya ini hanya zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk malam ini cukup aja. Tinggi luar biasa, keberkahannya luar biasa, bujuran ini luar biasa. Dan mudah-mudahanlah kita baratan anak kita, bini kita, keluarga kita, jiran kita, tetangga kita baratan, mudahan dengan berkat sampainya kita di malam hari ini, yaitu syahrul wiladin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita senang, kita gembira, kita himong, dan kita punya ikatan beliau Nabi kita umat sirin. Mudahan kita menjadi umat nang bujur, dan mudahan diri kita dijadikan khadam sebagai penolong untuk meneruskan perjuangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Terakhir mudah-mudahan di dalam bulan Maulid ini banyak musyahadah, adakan waktu duduk sebentar di dalam kamar atau dimanapun. Jangan coba-coba isi yang lain. Cukup dengan kekasih yang kita rindukan. Cukup dengan kekasih yang kita dambakan. Cukup dengan orang yang sangat
sangat dan sangat kita ingin berjumpa. Ya qadatan, ya qadatan, ya qadatan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan segera dikabulkan Allah Ta'ala. Amin, Allahumma amin. Banyak minta ampun, banyak minta reda, banyak minta halal dunia akhirah. Akhirul kalam, walafu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Belum ditutup ini majelis, ulun selaku khaddam dari seluruh majelis Raudatul Amin, maka mengharapkan berhimpun dan berkumpul sama-sama membawa cinta dan rindu untuk malam 12 Rabiul Awal, Ahad malam Isnin bertepatan bagaimana wafatnya Nabi Muhammad sallallahu, lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tepat di malam Isnin, di subuh Isnin 12 Rabiul Awal, itu di majelis induk Raudatul Amin Semudah Basyiri Ulung. Ya, mudahan kena sehat walafiat, panjang umur, bawai ja anak bini berkumpul. Tulak mulai rumah tu berniat bujur-bujur. Di antara niat salaf-salaf terdulu mentakdimkan hari kelahiran, mengagungkan hari kelahiran, membesarkan, menyambut hari lahir Nabi Muhammad SAW dengan rasa syukur kepada Allah yang tidak terhingga, dan dengan niat menambah keimanan kepada Allah dan takwa kepada Allah, dan menambah dari mahabbah, cinta, dan wa qurbi ilallahi war rasulih, dan menambah hubungan kedekatan dengan Allah dan dengan Rasulullah. Hanya ila aslabuna salih. Al-Fatihah. Berniat, bawa rindu, bawa rindu. Maka sama-sama untung kita kena membaca maulid Nabi SAW, insyaallah di majelis induk Raudatul Amin. Tausiahnya mungkin sedikit aja karena akan membaca rawi simtudurar sing habis. Nah, jadi sama-sama jadi barataan nang bisi bukunya bawa supaya sama-sama nang kita puji, nang kita ingatkan cuma sidin tuja, nang kau menolong siapa Allah Ta'ala jua. Jahirnya ja ulun mewakili sebagai khaddam, hakikatnya siapa? Hakikatnya Allah Ta'ala jua nang kawa memuliakan, membesarkan, memtakdimkan, macam-macam mainnya itu lah, mensyukuri semuanya adalah anugerah Allah. Jadi ujar guru ulun pada hakikatnya tetap dasar Allah nang menyambut hari lahir kekasihnya, kada ada nang lain daripada itu. Maka acara maulid pada malam 12 Rabiul Awal hakikatnya acara Allah untuk membahagiakan kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kada ada acara siapa-siapa. Kita barataan kan menjadi khaddam sampai hari kiamat. Itu aja acaranya Allah untuk menyambut hari lahir kekasihnya, mengagungkan, membesarkan. Kada ada yang mampu untuk mengagungkan dan membesarkan kekasihnya Allah kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri. Maka zahirnya kita hakikatnya tetap pertolongan Allah Ta'ala jua. Mudah-mudahan ini dimengerti dan dipahami agar kada menyimpang-nyimpang daripada tujuan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Allahumma anzil alaina min ladunka ma asalaka min habluka nabiyyika sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'allimna min ladunka ilman ma salaka khairir alaihi salam.
اللهم بارك لي بالموت وفي معبد الموت اللهم بارك لي بالموت وفي معبد الموت اللهم بارك لي بالموت وفي معبد الموت وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم يا كريم الحمد لله.